Ya waktu ide pemilu sih nggak begitu kuat. Intinya revolusi menang kan gitu. Iya. Itu gobloknya senior itu kayak gitu. Nggak ada preferensi pemilu, nggak ada di kepalanya. Nggak ada. Makanya pas kemudian kita bikin partai 99, nggak ada pengalaman canggung semua. Juga ikut pertarungan parlementer itu. Katanya pelik apa? Nggak ada yang ngerjain apa-apa juga. Ya lu nggak paham, nggak pernah baca ini. Yang nolak Textbook thinking mereka ini. yang nolak pemilu sama yang dukung pemilu diem aja dua-duanya. Selamat sore. Jadi hari ini juga nih kita nyambung nih. Bajunya nggak ganti. Iya betul kan. Nyambung ke narasumber selanjutnya karena memang satu lokasi, jadi lebih mudah juga buat kita. Siapa namanya Om? Di bawah Arif. Oh iya, lupa gua taunya nama panggilan doang, Om Jeme ya kan. Sama intinya kita ngobrol-ngobrol soal sejarahnya si Om ini, gimana apa namanya terlibat dalam gerakan, mulai dari kapan Ya. atau dari sektor apa, kira-kira begitu Om. Mulai ya? Pertama apa, dari keluarga dulu. Mulai asal dari mana dong? Saya dari Blora, Jawa Tengah. Oh, tempatnya Pram ya. Iya. Rumahnya Pram itu sama SD ku udah samping pan-panan kan. Oh, ke sampingnya. Berarti nggak ada organisasi kecil nggak ada. Kalau latar belakang keluarga ini gimana? Ya, ayah saya pegawai negeri dah. Gitu aja. Terus mulai terlibat di gerakan. Tempat di gerakan. Ya karena saya kemudian masuk di filsafat. Oh, berarti UGM juga? Ya. Ya namanya saya ini kan buta politik. Begitu masuk kuliah, kemudian tiba-tiba saya kan masuk kuliah bareng Nesar, bareng ada teman-teman lah yang seangkatan, ada Nesar Kanto, ada siapa Alex segala kan. Nah begitu masuk filsafat, tiba-tiba masuk langsung diorganisir oleh senior kayak dia, kayak John Toping, Gary Peggy, Ani Munajat. Ya, langsung kita didekatin. Karena juga satu di angkatan saya yang baru, itu kita yang agak menonjol karena kita yang bergerombol sama dia, sama Alek, sama Mesar itu bergerombol. Ini jadi sasaran untuk diorganisir. Karena apa? Karena sudah terlebih dulu menonjol itu kan Bergerombol. bukan maksudnya. Yang paling celelean nongkrong nggak langsung pulang, bukan anak rajin kuliah pulang, tekun pulang ini, tapi nongkrong dulu bawa merokok, apa ya macam-macam lah pokoknya. Dan kemudian jalan-jalan lihat mereka demo itu, kita sendiri rupanya, kelas sendiri yang demo itu ternyata. Mulai kemudian kita didekatin. Berarti hitungannya kalau zaman saya dulu dibilang masa maju lah Om ya. Udah bersinggungan gitu. Nah, kemudian dikasih karena filsafat, kemudian dikasih pertanyaan kenapa orang-orang bisa jadi miskin. Nah awalnya kita orang miskin ya miskin takdir atau apa, tapi itu kan dijelasin miskin ini karena Orde Baru, karena Soeharto yang menyebabkan mereka miskin. Nah gimana tuh dijelasin sampai kemudian teori-teori sosial masuk, sampai kemudian ini persoalan kapitalisme soal, nah itu yang kemudian jadi pengen tahu juga. Setelah terlibat di gerakan, fokus bergeraknya di student juga atau ke sektor rakyat? ya awalnya di mahasiswa, kemudian pernah sempat sebelum 27 Juli sempat diajak ke STN, ke Tani. Nah setelah reformasi kemudian diajak di Jaker. Jakarta berarti masih di Jogja? Udah di Jakarta. Di Jakarta. Ya udah Jogja, dia ada kongres Jaker, saya ikut, kemudian jadi pengurus pindah Jakarta. Oh gitu. Tapi waktu di kampus berarti emang di mahasiswa Ismita juga? Iya. 27 Juli, si Om di mana? Di Jogja.
Oh di Jogja enggak? Berarti enggak di Jakarta bos ya? Enggak. Ya kita kan tinggal di Sedowo. Dan tujuannya ya kontrakan saya di Gerbong itu jadi markas Smith kan. Oh di Gerbong. Jadi buron. Oh sama buron juga. Buron. Berarti Om ada struktur yang ditinggalkan sama kawan yang di Jakarta deh. Struktur Smith yang di maksudnya Enggak, udah mulai di STN saya. oh udah oh STN. Jadi STN itu masih di Jogja. Iya. Oh. Tapi bukan pengurus ya, jadi organizer ya. Oh, Di gitu. STN. Itu sama berarti sama yang lain ngurusin Kedung Ombo. Ya, kita organisir punya basis sendiri. Oh gitu. Kalau apa setelah 27 Juli itu masih di Jogja kan? Menghadapi situasi represif aparat itu gimana? Kan setelah 27 Juli saya sempat buron, sembunyi, kemudian dalam sembunyi itu kemudian saya kerja, kemudian ada sepupu yang ngasih kerjaan. Oh Saya tidak kerja. ada ya? Nah, Sembunyi di Jogja juga? ya kerja di Bantul. Nah, kemudian jelang 98 kita bikin organ penumpang Soeharto namanya KPRV sama Risuli Moti, Vendri. Oh itu baru Monty masuk tuh ya? Iya, Moti kemudian bergabung di situ. Berarti orang-orang nasional tuh banyak di Jogja ya? Banyak. Dia mulai sama Andi Arief, Misat, Jati. Moti berarti Bang lagi terus Layak. Mugi. Warasnya Jogja sama Jakarta kok gimana? Mungkin secara teori jago kali mereka. Ya memang pertarungan di mahasiswa waktu itu dinamik. Ada kelompoknya Anies Baswedan, kita oposisi. Pertarungan itu ada kemudian diadu di forum antara Anies dengan siapa Edi Haryadi. Itu menghasilkan ini, maka tokoh-tokohnya sekarang ya gara-gara di internal UGM dinamikanya bagus. pertarungannya soal apa? Soal gagasan kayak misalnya kita bikin demo, itu di demo sama Moti masih HMI dulu waktu itu. Di demo, Moti itu demo. Tidak setuju kita bubarin SNBT kemudian kita bikin demo. Karena bagi kami kan demo itu representasi Dewan Mahasiswa yang kemudian punya otoritas penuh, nggak subordinasi kayak SNBT bikinan pemerintah. Senat mahasiswa. Iya. Ya. Berarti pertarungan gagasannya bukan soal aksi sosial keluar itu ya? Bahwa perlu atau tidak aksi bersama masyarakat. Oh itu beda lagi, itu kan kemudian pertarungan ide gagasan tentang konsep gerakan mahasiswa. Jadi di Jogja juga ada aktivis di luar kita, ada di mana di luar kampus di UGM lah, ada IAIN, ada ISI yang kemudian ada debat tentang gerakan mahasiswa kayak apa. Nah, kita yang kemudian membuat konsep gerakan mahasiswa bukan gerakan moral, ya kan? Ya kita gerakan politik. Dan politik kemudian ketika kita nanti menumbangkan rezim Soeharto, kita muncul dalam bentuk partai. Makanya kemudian kita membuka ini baru, organisasi baru dengan petani, ke buruh, ke seniman. Oh karena tujuan utamanya partai. Iya, ya gerakan mahasiswa kan kita mengacu pada gerakan terpelajar tahun awal abad 20. Itu kan kemudian munculnya partai. Nah kita kan nggak mau kayak 66 kayak ini kan, karena gerakan moral aja dan kemudian dipakai oleh elit setelah kemudian. Oh iya. Berdasarkan sejarah gerakan mahasiswa. Nah itu yang kemudian berbeda dengan gerakan mahasiswa di Payung dan kawan-kawan di luar aktivis di luar kita. Mereka gerakan moral semua. Berarti nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu sama mereka? Ketemu gimana? Ya ketemu di front, ketemu di... Oh persing, isu misalnya yang menyatukan detik di Bredel kita berat. Oh. Tapi kan kita berkembang sendiri. Kemudian kita punya petani, punya buruh, organisasi buruh. Dan itu juga berbagai kota kita
menjalin kekuatan. Pada saat itu mulai mengorganisir basis rakyat itu, pandangan dari organisasi payung itu gimana? Karena kan ini nggak biasa ya pada saat itu mungkin mahasiswa bersama gerakan rakyat gitu. Ya mereka nggak paham akar dari, karena memang kan ya namanya kita bergerak dulu kan jadi aktivis, ada juga sisa-sisa kelompok studi kan. Nah kelompok studi yang kemudian belajar sejarah, belajar teori, di mana-mana teori tentang gerakan di luar segala kan. Nah ini menemukan pola, wah ini yang pas ini ya gerakan politik. Jika bakal kemudian bukan gerakan mula, gerakan politik ya kemudian ujungnya kita menjadi partai dan ikut pemilu kan gitu. Di pemilu sih nggak begitu kuat. Intinya revolusi menang kan gitu. Iya. Itu gobloknya senior itu kayak gitu. Nggak ada preferensi pemilu, nggak ada di kepalanya. Nggak ada. Makanya pas kemudian kita bikin partai 99, nggak ada pengalaman canggung semua. Juga ikut pertarungan parlementer itu. Ya, kata yang pelik apa? Nggak ada yang ngerjain apa-apa juga gitu. Yang nggak paham, nggak pernah baca ini. Yang nolak Textbook thinking mereka ini. yang nolak pemilu sama yang dukung pemilu diem-diem aja dua-duanya. Nggak, maksudnya ada nggak tuduhan bahwa kalian menunggangi masa rakyat gitu? Bukan menunggangi ya, masalah Tuduhan maksudnya dari kelompok yang tidak pernah bersinggungan dengan masa rakyat, tiba-tiba kan, loh ini ada mahasiswa tapi Barengan sama loh, rakyat itu kita bukan tunggangi, kita ajak, kita radikalisme untuk kita ajak demo, kita ajak melawan. Itu apa? iya, Kita tunggangi. nggak tuduhannya maksudnya, tuduhan dari luarnya. Ya seperti itu isinya. Tunggangan ya kita ngajak rakyat, Oh. kita ajak demo. Misalnya kita ajak petani mana di Bebang dulu ya, ada tanah kasus mau di ini, lapangan golok kasus, ya udah kita ajak demo, bukan ditunggangi. Ya diajak demo, direalisir. Di belakangnya siapa? Ya kita. Tapi kita ikut demo juga bersama mereka. Oh, bukan omongan-omongan doang. Ya. Dari banyak kasus rakyat itu menang nggak? Mana ada cuma orang baru menang. Ya menang, misalnya di Ngawi itu ada punya tanah dibagi-bagi, menang kan? Tanah dibagi-bagi, yang kemudian rebutan nama PTPN ya, perusahaan tempat ya, minta tanah dimenangin. Oh, berarti maksudnya sebelum zaman Soeharto juga kemenangan kecilnya ada. Ada. Oh, berarti maksudnya, oh ya makanya rakyat makin percaya. Oh ternyata aksi massa ini berguna gitu ya. Ya. Ya aksi massa kan sangat kita prioritaskan untuk kemudian diarahkan menjadi orang ikut aksi massa, karena zaman Orde Baru ini kan apolitis. Iya. Ketika lu punya pengalaman demo pertama kali, itu akan membekas dan akan menyebar kekuatan virus melawan ini yang belum ada yang dimatikin ketika Orde Baru berkuasa. Lalu mas PDIP Megawati di Raja itu nggak ada perlawanan di basis, karena nggak ada referensi melawan. Yang ngajak melawan kan kalian itu kan yang kemudian terjun ke Saya masih les dilihat tuh pramuka. Wah polisi ngapain tuh masih gitu saya pertama kali aksi Kalau aksi kemudian bebas di kampus, kemudian orasi kayak gitu kan yang banyak. yang paling apa ya namanya, yang paling berkesan lah ya. Wah gue digebuk nih, gak dikenal gitu. Yang berkesan ya 93 awal Januari itu keberlakuan. Oh itu maksudnya Tani yang ditangkap Bakur Tarasda, ada Wilson, Budiman, dia ketangkap juga. Iya, apa yang ditangkap ya? Ada instrumen, ada yang digebukin. Oh tapi bebas lagi ya? Iya. Kenapa dibebasin? Ya emang budinya pilihan mereka, kemudian orang yang di berapa? 10 orang lebih ditangkap mau dilenyapin atau gimana? Ini cuma interogasi aja, ditanya ngapain. Iya, karena gebukin lah, sama digebukin instrumen. Itu mungkin kan supaya ngaku kan? Atau apa? Iya, karena kita melawan aja gebukin, pokoknya dari aja dia gebukin.
Oh berarti Biasa di PKI kan kalau zaman dulu lah kalau kita lawan Orde Baru. maksudnya perilaku gebukin setrum kan sampai sekarang juga masih ada kan Om? Ke siapa tuh yang nonton di mana ya gua? Yang orang diangkut di Senen disuruh ngaku habis ngebunuh siapa gitu. Itu kriminal. Iya maksudnya hampir sama dong diperlakuin nih. Hmm. Berarti ngaku tuh, iya saya ngajak masyarakat gitu. Ya ini lah, ya tujuannya kita masuk ke rakyat, mau maksud rakyat untuk melawan Orde Baru kan gitu. Provokator dia tanya. Ya memang kita terang-terangan mengajak rakyat melawan. Rakyatnya gimana ketika kalian ditangkap? Ya bisa apa selain ya Membela gitu aksi demo. ya bebas. gimana nggak ada kesadaran melawan mana kemampuan skill melawan mana. Berarti semua organisasi ketangkap pada saat sih. Jadi kan ada organisasi lama di basis. Nah waktu itu ada ini kesimpulan bahwa kita akan melakukan demo bersama petani di lokasi yang tanahnya di sengketa ini ya sengketa ini. Nah itu ada rombongan lain kita jadi waktu itu masih kuliah kan ada alasan untuk liputan media Tes kampus. tes kampus kan ada dari Jakarta ada dari Undip ada rame-rame datang ke sana. Tapi belum sempat besoknya demo malam itu udah digerebek dan kita sembunyi kabur. besoknya lagi kita ke DPRD Jawa Timur. Nah pulangnya kita di terminal itu kita ditangkap Pak Nasda. Oh. Jadi dulu itu tentara boleh ngambil orang yang demo dan diinterogasi di Polisi tahu Makassar. nggak? Nggak ada urusan polisi udah nggak dalam Orde Baru polisi udah nggak dianggap. Misalnya polisi melakukan penangkapan itu karena perintah TNI kan waktu sistem otoriter kan di situ. Kapok nggak? Nah biasanya orang yang ketangkap itu ada dua, dia semakin radikal atau semakin kemudian trauma itu Demoralisasi. demoralisasi. Berarti demoralisasi itu sudah nggak mau bersentuhan. Iya, ketakutan dan trauma lah. Ya sering kan, kita sudah sering ketangkep dan ada anak baru ikut ketangkep. Jadi anak baru besoknya rumahnya didatangi, posnya didatangi, itu bikin trauma, bikin takut. Langsung intimidasi. Gimana sih kita padahal kita nggak diapa-apain, rumah kita nggak di ini, karena kita udah sering ketangkep kan, kita sering demo kan. Oh. Gitu polanya. Berarti maksudnya orang-orang yang udah kapalan ketangkep ini memang rumahnya nggak bakal disamperin lagi. Dan ngapain juga. Nah, jadi yang pertama memang bikin trauma ya. Ketika lu ikut aksi pertama kali di kampus, itu memang dipasang orang cepat dari tentara pakai cepat itu lu dipotretin satu deketin di jebret. Oh gitu. Oh, ya gimana orang yang jual mau nonton dari kejuan mau gabung takut. Oh. Ada kapalan begitu ini ya kita kayak gini lah selfie. Jadi sadar kamera di situ. Iya deh. Serem banget mukanya tampangnya pengis. Wah, lu deketin potret. Tapi nggak dikebukin di jalan. di jalan gitu. Maksudnya? Ya masih di jalan. Kita kan demo di kampus Oh nih. masih di kampus. Di UGM di Boulevard kan susah. Zaman itu keluar dari kampus Oh. jaga benar, nggak bisa. Susah itu bukan dilarang dosen. Ya di UGM nggak ada represi dari dosen, dari menwa, dari rektor nggak ada. Berarti kalau ada demo, si tentara itu langsung datang ke situ ya? Iya, kadang juga ada momentum tertentu kita demo di kampus Tuhan membuka juga ditangkap juga ada sering. Berarti nggak bisa gerak ya? Nah momentum rame ketika ada kasus misalnya ada momentum di Makassar ada mahasiswa yang mati karena helm demo atau nah kita kemudian bisa ada alasan rame banget dan mencoba bentrok untuk keluar. Nah sebelumnya kan zaman itu ya kalau demo ya bebas, paling orang 20 orang 30 orang ya yang ikut. Oh berarti untuk keluar aja menjaga udah. Ya nggak bisa, zaman baru jelang 98 baru kemudian Bisa keluar. atau isu SDSP katakanlah isu itu bisa keluar karena mungkin di atas juga ada pertarungan elit ya jadi SDSP di blow up. Makanya Anies itu jadi senat itu kita ajak Mansuarto nggak mau, tapi kalau SDSP sama Edi Taslim nah mereka iya
Mereka mau melawan Soeharto, diajak melawan Orde Baru. Oh, Beraninya DSB itu. iya. Berarti seangkatan sama Anies, Om? Ya, kelas-kelas lah. Tapi kita bersinggungan. Iya. Berarti pernah rebutan struktur kampus dong? Oh, kalah jauh. Oh, kalau jauh. Nah, kita menguasai di pes kampus. Ah. Di kegiatan mahasiswa, mereka di Senat. Senat. Jadi bertahun-tahun kalah terus. Oh, terus. Tapi sekarang Iya. Kayaknya memang kayak jadi fokus. Maksud gua atau dari zaman Smith ini memang kan kalau PKS nih yang zamanan kita kan memang dia targetnya BEM ya. Maksudnya senat mahasiswa kampus kan. Nggak tahu deh kalau zamanan dari Smith itu memang jadi fokus apa cuma nggak fokus, cuma kebetulan juga yang menang, yang kita menang cuma di filsafat, di sastra pun lumayan. Oh, di fakultas Ada di sospol, ada Andi Arief. Berarti nggak PRD itu dulu di UGM tuh nggak besar-besar amat tuh masanya. Besar maksudnya? Kalau nggak bisa menguasai struktur kampus, artinya nggak besar-besar Nggak. banget tuh. Enggak. Tapi kan kita yang sering demo, sering muncul di forum, ya kan nulis di media, di Secara politik tinggi loh. tinggi. Jadi kan ada orang daerah itu pernah. Nah, Itu kan pertaruhan gagasan ide khusus untuk mahasiswa kan dikasih. Nah, itu kan sering muncul. Oh. Iya. berarti nggak pernah juga aksi bareng sama kelompoknya Anies keluar. Pernah waktu SD Oh, kita SD ikut. aja. Nah, Nah setelah PRD dibentuk, perekrutan terjadi nggak di UGM? berarti udah bentuk 6 itu ya, Bukan sebelumnya yang 94. 94. Tetap berlangsung kan, ada kemudian angkatan ini si ini, angkatan ini si ini kan. Oh. Ada terus terjadi. Sampai 98 kemudian kita bikin KPRP itu panen raya lagi. Banyak lagi, ada resource remote. Jadi kan kampus sempat kosong waktu kita dipukul 96 itu. Tapi kemudian di kampus sudah mulai ini keresahan. Nah itu ada beberapa kawan lah yang tetap yang masuk, yang enggak ini ya, terpantau kayak Nining, Amtruk. Nah ini yang kemudian menggantikan yang mengorganisir kampus. Oh. Samsul. Bahkan kemudian panennya di 98. Angkatan baru lagi buat ya? Iya. Ya ada Putut, ada itu dapat dari sini. Oh, itu tuh setelah 96. Nah, setelah deklarasi kan PRD secara nasional panggungnya besar nih ya, panggung politiknya itu, namanya lah gitu. Di UGM tetap tidak membesar. Sebelum Kan kapan? caranya dekat ya. Deklarasi 22, tapi kemudian digebuk, baru kemudian terjadi ketakutan semua. Oh, iya. Pada kabur semua, bahkan yang pernah ikut aksi-aksi Semit pada cuti itu ngilang. Ketakutan. Walaupun dia nggak masuk daftar yang di koran itu. Iya. Mau ini merasa dirinya Canggih gitu. Dicari-cari padahal dan enggak ya. sama takutan banyak yang kabur. Iya. Padahal dicari kagak ya. Iya. Ya, dia pasti takut sih. Hilang mati loh. Tapi kan efeknya kemudian kesadaran anti rejim meningkat di kampus. Ada langkah represif. Berarti membesar dong. Ya bisa disimpulkan gitu. Kan membesar terbukti ketika 98. Kemudian KPRP ketika demo itu banyak sekali ya. KPRP itu lintas kampus. Enggak, bukan lintas kampus, tapi basisnya di UGM. Bukan lintas kampus, lintas ini juga, semua orang juga bisa masuk, pengamen masuk. Oh, lintas sektor berarti. Sektor. Nah, SPI kan datang dari situ. Oh, SPI gabung di situ. Ibob itu kalau Ibob? Iya, dari SPI. Ibu Biasa SPI. dari gabung ikut di KPRP itu melawan. Oh. Dari awal sudah SPI belum? Namanya apa? Yang mereka datang organnya SPI. Oh, dari SPI. Nah, 98 ini.
Oh berarti terhubung ke PRD mulai itu berarti 98 itu. Ya 98 bahkan belum PRD belum dimunculin karena masih dilarang. KPRP itu. Masih dilarang kan. Tapi berarti orang-orang juga nggak tahu dong kalau itu PRD gitu. Tahu. Aku Kami tahu juga. Pak. Oh. Tapi sebenarnya penumpangan bukan partai dalam artian pemilu. Oh. Berarti taring padi segala Iya. di KPRP itu enggak. Kalau taring padi tetap taring belakang itu belum ada namanya taring padi. Oh. Tapi anak-anak taring padi ketika KPRP demo mereka bergabung. Oh. Jatuhnya KPRP ini front ya jatuhnya? Enggak, bukan. Iya, front. Front jatuhnya. Waktu dipukul itu kampus betul-betul kosong kan. Berapa lama itu? Kan Juli 27 Juli itu 96. 96. 97 udah mulai muncul KPD alasan ini kan. Berarti gerakannya sama ya sama KPP-nya ya? 96, 97 itu sudah muncul aksi nasional. Iya kan ada partai bawahnya tadi yang Yang dia sudah serentak gitu, nggak satu-satu ini nggak? oh iya dong, buat apa ada partai bawah? Ya betul begitu. Aksi nasional. Ya kemudian kawan-kawan dari semua daerah dikumpulin aksi Jakarta juga pernah. 97-an gitu. Sebelumnya misalnya demo apa detik di Bredel, Oh. kemudian aksi buruh. Terus yang 98 baru ke Jakarta. 2000. Oh 2000 udah. Berarti dari 96 kerja sampai 2000 di Jogja. Itu di STN. Ya sebenarnya kan sempat di STN. Nah, 27 Juli. Iya. Udah hilang lagi karena Iya. memang udah nggak ada ini koordinasi itu udah nggak ada lagi. oh, 96. bulan Ya jadi 96, 97 kuliah biasa, tiba-tiba kan bikin organ KPRP itu. Oh, Waktu tidak terkoordinasi, orang-orangnya ada. Maksudnya? Waktu habis dipukul kan tidak terkoordinasi kan? Tetap mereka koordinasi, cuma saya nggak Oh, diajak ke Jakarta. Saya ada kerja. Saya lingkaran yang ya di bawahnya yang ini nih gitu. Kayak posisinya Iwan kan gitu kan, iya. ya kan? Grup intinya di sini, dia posisinya di sini ya masih orang yang diorganisir sama grup inti kalau menurut gue sih gitu. Ya enggak? Kurang lebih begitu kan? Nah, mulai 98, aku masih di Jogja kan? Iya, bikin organ KPRP itu. Itu situasi 98 kan ramai penculikan tuh. Ya. Seberapa mencekam itu buat orang-orang PRD di Jogja? Jadi isu penculikan bagi kawan-kawan PRD yang bekas PRD semakin militan untuk menumpangkan keluar. Oh, bukan jadi ngeri-ngeri enggak? Enggak, justru menjadi trigger yang bagus. Cara Soeharto harus segera ditumpangkan. Lah kan udah diculik kan gitu. berarti nggak sembunyi dong 98 itu? Ya 98 kita udah muncul. Itu kan waktu penculikannya maksudnya awal 98 sama anggaplah setahun selama 98 itu kan penculikan dari sebelum sama sesudah. Ya awal, jadi awalnya 9 kan dimulai ketika Januari ada bom tanah tinggi itu kan. Nah, yang bom tanah tinggi udah ditarik nih siapa yang mau diambil. Nah, belum mulai muncul apa ya? Bulan berikutnya kita udah muncul kawan diculik. Oh. Nah, begitu kawan kami diculik, itu kan kita udah ada radikalisasi di kampus perlawanan terhadap Soeharto udah gencar. Iya. Jadi komunitas anti Soeharto di UGM udah muncul. Sehingga kita muncul di nongol di kampus itu jadi aman kan gitu. Oh tapi yang di Jogja yang 98 itu ada yang hilang. Nggak ada. Oh Jogja malah nggak ada. Tapi ada target, sempat ditarget, ada 2 orang. Nining sama si Hamzah itu yang ditarget. Oh ini Penculikan. sama Amcut berarti. Nggak sempat ketangkap. Nggak sempat sekali, tapi gerbek kosnya kemudian ditarget, diburu terus itu sempat terjadi. Pokoknya kosnya ini sempat digerebek, ini sembunyi di situ, nggak ketahuan. Salah satu
tokoh Ciganjur yang mencuri kemenangan itu kan asalnya dari Jogja, Amin Rais. Bagaimana sikap mahasiswa UGM? Jadi di UGM ya, jelang jadi tahun-tahun sebelum 27 Juli ini kan, jadi secara nasional kan kemudian muncul Soeharto bergandeng tangan dengan ISMI kan. Ya. Nah, di situ kan kemudian nyampe ke UGM. Nah, situ ada Amin Rais. Ya. Nah, senat ini gengnya Anies ya tergabung situ. Dan kita juga justru tetap yang pokoknya ke Soeharto ya kita lawan kan situ. Nah, situ kemudian sempat adu pertarungan gagasan. Jadi Amin Rais sempat kampanye awas komunisme, anti komunisme malam di UGM. Oh, Menguatkan gitu. Prahara budaya ini mereka sampai nerbitin prahara budaya gara-gara kawan-kawan di UGM nerbitin wawancara dengan Frank kan. Jadi adu gagasan pertarungan ide kiri kan kelompoknya ISMI ini kuat juga di kampus. Impact Prof lah. Ya perang gagasan, perang propaganda. Nah, Amin Rais itu ISMI pro Soeharto gitu. Nah jelang kemudian 98 gitu kekuatan anti Soeharto menguat, kemudian tanda jatuh. Nah si Amin Rais belok membangun gerakan mahasiswa di UGM kan gitu. Kok bisa mahasiswanya diuntungkan? Jadi kan aku kok. Jadi senat ini. Senat mereka atas Basis masanya gimana? di Senat. Jadi Senat juga kita 98 kita demo. Senat juga bikin demo. Oh, jadi ada dua kubu yang demo. Cuma demo terhadap keresahan kan krisis moneter waktu itu. Iya. Nah kalau kita tetap langsung terang-terangan Berikan Soeharto. turunkan Soeharto. Jadi kalau Senat demo kita gabung, tapi kita bikin pandu sendiri, poster sendiri, Tetap. turunkan Soeharto. Dan mereka nggak berani ini karena memang kesannya menuju anti Soehartonya mulai kuat, maka mereka mau terlibat, ikut ambil bagian. Nah itu Amin Rais muncul Menunggangi ya. menunggangi Setelah 98 tadi Kongres Jaker. tahun 2000. Tahun 2000. 2000 ya. Terus di Pas pemilu Pemilihan bantu lah. 99 pemilu mah. nggak jadi caleg kamu. Enggak. Terus ada caleg yang kepilih dari Jogja tuh kan, ada tuh yang menang tuh kalau nggak salah, tapi nggak diambil. Iya. Nah, itu kenapa sih diambil aneh gua? Enggak tahu. Tanya ini orang Jogja. Kan saya itu Purwokerto waktu itu. Oh. Tugas Purwokerto. Pemilu. Tapi tahu itu kan bahwa ada DPRD yang menang kan? Iya. Itu kenapa nggak diambil? Itu aneh loh. Saya nggak tahu itu urusan kolektif Jogja ya, saya nggak terlibat di situ. Ya itu lagi balik lagi kali masalah pertentangan boikot pemilu atau 17 PRD itu. Ya makanya kesadaran ke sana memang nggak ada, sehingga nggak dikejar gitu. Iya. Dan sayang ya, kita bisa diambil. Iya kan Kalau pengennya bisa. ngomongnya kan ya, kita bisa ngomong ke masa yang lebih luas. Nah ini sudah ada loh kursinya. Nggak, jangan bayangin sekarang. Zaman itu udah nggak mikir kursi, mikirnya ya revolusi dah. Tingkat keyakinannya udah beda bro. Mungkin teorinya ada ya. Ada tapi mereka nggak baca, nggak ngajarin kan gitu. Jadi pertarungan parlemen mereka anti juga, Iya. ke kiri-kirian. Iya. Nah, proses di Jaker itu ngapain aja sih? Di Jakarta saya di ketua ini bidang pendidikan. Itu Revi ketuanya. Iya. Ketuanya Revi deh. Yang di Tangkai itu loh. Iya. Terus gua udah sering bersinggungan tuh. Kober ini emang aneh kalau gua di kampus. Bersinggungan sama Jaker, sama KMK. Makanya gua sering domelin. Berarti Jaker itu mengorganisirnya basis-basis masa seniman-seniman gitu. Iya. Kalau SPI tadi ketemu di KPRP itu. Tapi SPI nggak masuk Jaker. Enggak, organ sendiri. Organ di
Kenapa? Ya Karena- otonomi mereka. Penolakannya karena ke-PRD-annya partainya enggak. Ya ada sih yang diorganisir kawan-kawan, ada yang mau jadi anggota, ada. Oh, tetap ada. Tapi secara organ berdiri sendiri. Kalau FNPBI kan dari banyak petani-petani lokal ya. PPBI Buruh. Buruh lokal, sama Smith juga banyak organ mahasiswa lokal. Nah kalau Jaker ini dari mana basisnya? Di Bandung ada komunitas seniman misalnya. Ya gitu, kemudian bergabung bikin Jaker. Oh, Bandung. Berarti Pang itu kan? Bukan. Enggak, ada komunitas seniman juga. Oh. Kalau KPU berdarah banyak anak Pang ikut, Itu saya nggak terlibat. bukan kerjaan Jaker tuh. Saya nggak terlibat. Oh, nggak. Nah, itu udah PRG kan, perusahaan PRG. Oh, Terus perusahaan Jakernya di mana? Ini kerjaannya diurusin seniman lah. Ah. Ya bikin karya-karya, bikin lukisan, bikin lagu-lagu kan gitu. Berarti lebih ke pribadi-pribadi ya, personal-personal ya? Dan pastinya seniman. Bukan, maksudnya nggak ada pengembangan organisasi itu basis masa gitu. mengambil basis-basis massa di kota-kota lain. Nggak ada muncul di daerah-daerah, Jaker-Jaker itu ya pastinya seniman. Seniman yang biasa aja ya diajak bergabung, bikin Jaker daerah. Di ini Jaker Pusat ya banyak berdatangan pengamen, seniman, kita bikin kegiatan bareng kan gitu. Jadi outputnya bukan basis tetap ada juga kan? Ada di beberapa daerah ada. Nah, kalau maksud di Bayu kan yang gua tangkep, maksud lu kerja ngorganisirnya tuh ngapain sih gitu kan? Iya, berarti kan nggak fokus di pengorganisiran. Ya cara ngorganisirnya lewat alat seni kali, ya begitu, Iya. benar gak? Ya itu yang bikin dia bingung nih, makanya dia bilang, oh, ini masanya mana sih Jaker? Ya namanya seniman yang kayak masa mahasiswa gitu. Dia bayangannya buruh sih, Om. Iya, Iya, Biasanya kan kayak buruh, mobilisasi gede. Ya Jaker sebelum 27 kan gitu, Tumpul, Ya, Pak Jati, Linda, sedikit orang. Berarti lebih ke jaringan tuh Jaker tuh ya. judulnya jaringan. Ya, JMD juga jaringan menggunakan organisasi lokal. 2000 Jaker. Terus itu masuk KPP. Ya, Di 2000, 21. oh 2021, oh bareng Natnat. Ya, Excel, punya mobil. Oh iya bareng Natnat. Moti kenapa bisa kan? Di PRD. Iya. Nah tadi kan awalnya kan, Ini dia. iya tadi kan ketemu Tarung nih di bawahnya nih. Kenapa tiba-tiba dia ada di KPP? Ya waktu itu ketika situasi Krismon, kemudian yang tetap rajin melawan Soeharto, kawan-kawan. Nah, dia itu ketua senat. Nah, kawan-kawan sering bikin forum-forum, bikin diskusi rutin tentang anti Orde Baru. Nah, Moti sering jadi pembicara di situ. Lama-lama kemudian Moti Tercerahkan. tergabung untuk ikut menyumbangkan Soeharto. Terbukti di awal-awal diajak demo mau sampai ketangkap juga. Nah, itu Moti terradikalisir dari situ. Oh, Moti sendiri? Ya Moti terradikalisir kan? Bukan. Maksudnya Motinya nggak bawa gerbong gitu? Iya. Jadi dia bekas ketua senat kan kemudian juga di sastra kan. Ya udah kemudian ikut gabung di KPRD dan memimpin ketika 98. baru 2001 dia di KPP. Terakhir di PRD Om, nggak aktif. Baru 4. Oh 2004 tuh nggak aktif. Oh, berarti ngalamin popor dong? Nah, Iya. Popor dilempar kemana? Om? Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Iya. Jawa gagal. Tapi popor itu kalau 1 tahun mungkin berhasil. Ya lah, cuma Kalau 1 tahun ya? 6 bulan kemarin ya. Kayaknya nggak sampai 6 bulan. 3 bulan, 4 bulan dan 4 bulan. itu bener-bener. Ya di situlah dilatih lu.
dilatih jadi orang gila, gagal demor ya. Apa lagi bang? Kalau dasar pembangunan pokoknya apa? Oh di KPP ya? Mau ke bawah. Ya kan dari 2000. Ya kita mau pemilu dari 2004. Iya maksudnya Kemudian kalau pakai PRD udah nggak boleh secara peraturan kan. kenapa terlambat ngambil keputusan itu? Di ujung banget kok sudah. Nah itulah memang kesadaran untuk kita parlementer itu rendah sekali. Bahkan 2004 itu pertarungan yang tetap menolak ikut Mas, pemilu kan banyak. Ya. Banyak, itu pertarungan gagasan itu banyak. Akhirnya bisa dimenangkan untuk bikin ikut pemilu. Ya. Sempat rame sih yang Pertama, lu boikot apa pemilu lu? anti perjuangan parlementer itu menguat. Kalau dari daerah-daerah ya, Iya. tidak menguat. Juga nggak tahu kalian juga. Ya, kalau Jabodetabek waktu itu boikot sama aslinya. Iya. Kan dingin kepalanya. Nah itu kan nggak mau bertarung ikut di perjuangan parlementer 2004. Iya. Tapi ngerjain ya. Iya kan. Ya karena keputusannya mudah Kan ikut keputusan, pemilu. keputusan gimana? Kan orang kalah kita. Karena memang kan nggak material juga lu mau ikut pemilu mau ngapain? Nah, maksudnya ketika konsep itu ideologinya nggak ini, ideologinya PRD nggak kenceng agitasi kawan-kawan. Memang kesadarannya rendah, pengetahuannya rendah, nggak pernah baca buku kemudian Ya, mengajak pentingnya perjuangan parlemen. ya, ya saya akuin lah. Maksudnya Jabodetabek kita ngomongin perdebatan teori terus apa? Itu ya minim Jabodetabek ya. Makanya kalau ngomongin dulu zamannya Smith Jakarta Jogja poros organisasi kesini Jakarta mah nggak ada maksudnya memang nggak ada. cuman kita orang lapangan iya kita jago kita baca lapangan ini si anjing intel ini masa segini ini masa Nggak ada kan diskusi tentang tahun itu. Oh. Kemudian 2004 pemilu gimana nih? Nggak. Nah jelang pemilu aja baru kemudian kita ikut pemilu. nggak ada Sebelum nggak ada. nggak ada karena kita orang lapangan semua Jakarta Makanya di sebelum jatuh juga nggak ada. nggak tahu PRD ini mau terlibat di pemilu juga nggak ada. Dijamin. Ya kalau yang saya rasain yang pas saya update ya gitu maksudnya kita ya memang balik lagi ke orang masing-masing yang kita ngomongin soal teoritis ideologis segala macam kan lu rajin baca apa enggak kan gitu. Saya itu juga 99 menolak PRD ikut pemilu, mending gabung PDIP waktu itu. Oh Tapi kan dipecat. Oh, karena mau gabung tawarannya gabung PDIP. Soalnya kalau si ibu Ipung itu menolak pemilu dan dipecat. Oh iya, Iya, itu dipecat katanya. nggak kita menolak pemilu, tapi begitu putusan ikut pemilu ya kita ikut itu aja kan itu. oh Saudara-saudara aku itu benar-benar menolak kayaknya makanya dia pecat deh. debat dari pusat datang diskusi ikut pemilu atau enggak. Sebenarnya nggak bisa keteteran juga. Menang. Berarti respon PRD terhadap pemilu itu sebetulnya bentuk kegagapan yang panjang ya. Kalau itu bilang kita tuh gagal tuh berkali-kali katanya sebenarnya. Ya karena nggak ada pendidikan di awal untuk betapa pentingnya pemilu. Perjuangan parlementer ini nggak ada. Kalau waktu zaman pendidikan kelas mah ada saya ya yang namanya Duma kan gitu. Ya kan itu pengetahuan bahwa Iya. ya sebenarnya makanya aneh. Ya Duma di Filipina juga, Iya kemudian keok kan Nah. gitu, ikut pemilu. Itu nggak jadi pelajaran bahwa kita harus ikut pemilu seandainya saudara-saudara tumbang. Kita mikirnya kan suatu tumbang, kita berkuasa kan gitu. ternyata Hah? rakyat marah bingung ya. Ya sudah 8 bulan suatu juga nggak muncul di nasional. Ya terlepas karena pimpinannya ketangkap ya. Maksudnya second linernya belum kagak ada. Iya. Ada pun diculik kan. Iya. Itu memang orang legalnya hilang semua. Iya. Padahal pasca 99 itu tokoh-tokoh PRD itu populer banget. Dita, Budiman. Ya setelah pemilu. Ya setelah pemilu 99. Tapi maksudnya itu nggak bisa jadi. Ya karena waktu itu kesadaran orang partai itu reformis, PDIP itu PAN reformis. Jadi antara PAN, PRD, PDIP itu ya nggak ada bedanya. Nah, gitu. Oh. Lain halnya mungkin kalau keputusan 99 itu boykot ya.
Terus oh Ya Bisa- soalnya silakan boikot aja. bisa mengambil massa luas yang menolak pemilu kan, dengan memanfaatkan pemilu 99 itu kan nggak dapat apa-apa. Nggak gitu dong cara berpikirnya. Ya di 99 kenapa nggak dipersiapkan secara matang kan guys? Ya kalau basicnya dari omongan Ismu kan karena ada perdebatan boikot sama ikut pemilu, walaupun dua-duanya nggak ngapa-ngapain kan gitu, gagap lah kasarnya kan, jadinya nggak jadi apa-apa kan. Ya yang pro pemilu pun nggak ngapa-ngapain. Iya ya karena itu tadi nggak siap. Memang nggak siap ya karena nggak ada pengetahuan, nggak pernah belajar dari masa lalu. Nah yang nyambung yang udah tadi, setelah 99 Budiman, Witan terkenal tuh. Populer banget, maksudnya itu harusnya bisa jadi alat di 2004. Karena kalau menurut gua kenapa enggak ya? Karena 2002 itu yakin Mega ini jatuh. Aksi Senin, Selasa, Rabu, Kamis chaos. Pasti bakar-bakaran Salemba. Nah, Bubarkan Golkar. Oh, itu yakin banget. nggak ada kan pikiran tentang pemilu kan? Kagak ada. Itu masalahnya. Walaupun ada kawan yang punya usul diketawain, ngapain ikut pemilu? Orang yakin ya jatuh waktu itu. Ya kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis aksi. Anjing gue bilang. Ya kuat banget sih. Kamis pasti chaos nih kita Salemba, Megaria. Entah aksi bubarkan Golkar kayak. Kita aksi sendiri chaos deh. Yang kawan-kawan lucu-lucu tuh. Yang ngajetok ya lucu-lucu. PA yang apa namanya? Bu, jangan tinggalin saya Bu. itu gitu ya, sengerti gue ya. 2002 kenapa jadi apa 2004 yang nggak jadi fokus ikut pemilu ya, kayaknya ternyata Mega gagal jatuh ya, gagap juga nih. Wah, pemilu intervensi gimana? Udah dong, kurang lebih. Ini nggak ada efek ini, nggak ada efek untuk ikut pemilu kan? Jadi itu yang gua kalau dari 2002 ya, dan gua lumayan aktif itu. Bayangin aja sampai bakar-bakar patung kan, kalau bikin jalur revolusi, gravity action itu dari mana Cililitan sampai Salemba. Mana ya Mega jatuh itu ke Jakarta, ngeri FPRM itu. Maksud gua yang baru ikut ya, anjir beneran mau gulingin rejim ini gua ya. Nah kalau sekarang melihat gerakan kiri itu gimana? Oh, makanya relevansinya juga apa ya? Jadi gini, teori kiri itu kan kemudian kelas kan arahnya. Lawannya oligarki atau ini lah, kapitalis. Kalau saya pribadi, begitu Jokowi berkuasa, oh ternyata sebenarnya prioritas yang utama untuk membangun Indonesia adalah apa namanya, infrastruktur yang dibangun. Iya. Kalau kemudian sebelum 2014 itu kan kita juga terlibat ini ya, hanyut sama isu-isunya LSM kan, tentang pemberdayaan masyarakat, tentang lokal genius, masyarakat adat. Semua masalah-masalah yang disuarakan LSM ternyata oleh Jokowi dihabisi semua dengan isu sebuah solusi infrastruktur. Dari infrastruktur kemudian apa-apa terus selesaikan. Ya. Dan ini ternyata Jokowi mengubah kapitalisme Indonesia yang sebelumnya baru ada kapitalisme rente. Ya, kapitalisme rente. Cakokan hal. Calo, kapitalisme ini yang ya rente itu rente. Rentenir. Iya, kapitalisme untuk rente. Dan Jokowi mengubah, ini Mas Jokowi akan dirubah menjadi kapitalisme yang rasional, modern dan efisien. Oh, memang jadi full kapitalis.
Iya, nah kiri runtuh, ide-ide kiri kemudian runtuh sebagai solusi. Sebenarnya ini sepakat semua. Kalau saya sepakat dengan idenya Jokowi. Kan kita memang jawaban dari problem rakyat Indonesia adalah seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, waktu itu itulah runtuhnya ide-ide kiri. Ide kiri dan organ kiri. Ya, kemudian di kiri-kiri kan bermunculan yang namanya LSM kan, LSM buruh, juga kan buruh, HAM. Oh. Seolah-olah kemudian bahwa perjuangan kiri ya LSM HAM, HAM, LSM buruh, ngomong buruh. Ya ini aja sektoral perbaikan nasib rakyat ini. Dan sementara problem bangsa bukan hanya di sektoral lokisme itu, menyeluruh. Negara ini harus dirubah menjadi kapitalisme rasional. Nah, untuk mengangkat menjadi naik modern itu infrastruktur yang dibangun dan pemerintahan eksekutif yang benar, bersih. Nah, muncullah Jokowi sebagai contoh. Risma, ada Ahok. Ini kemudian ada harapan sayang bahwa Indonesia bisa maju. Berikutnya Jokowi ngomong hilirisasi. Ini modal dasar yang luar biasa untuk Indonesia ya. Oh, berarti itu menegasikan organ kiri kok? Iya, apalagi LSM. Maka kemudian relevansi kiri juga udah nggak begitu. Jadi ideologi kiri ini runtuh bukan karena diserang, karena direpresi. Ya karena udah berganti, ternyata dijawab dengan infrastruktur itu runtuh sendiri dengan sendiri. Infrastruktur kan nggak juga membangun soal keadilan sosial. Ya kalau kemudian kita tetap ngomong tentang kapitalisme, mana ada keadilan sosial yang merata. Tapi kan kemudian dengan infrastruktur ini ada peningkatan ini kan di rakyat kan, mudah. Papua lah ya, contohnya. Mudah ini ya, jalurnya mudah untuk kemudian jalan sebagai jalur ekonomi. Distribusi hasil ekonominya bisa dijual dengan mudah kan gitu. Dan infrastruktur ini. Pokoknya konsepnya Jokowi yang bikin kita runtuh gitu aja. Ternyata benar Jokowi bukan. Iya. Iya. Bukan alasan itu. Ya di daerah terpencil siapanya bukan lokal jenius yang ya jalan yang dibangun masuk ke sana sehingga modernisasi terbangun. Berarti kalau ngomongin itu jadi ngomongin apa? Semakin mematangkan kapitalisme bisa? Enggak. Ya, kapitalisme pun itu kan lebih baik daripada kapitalisme rente ala Orba itu kan. Oh iya. Kemudian kalau kapitalismenya semakin matang, paling bagus kan menurut itu teori kan kayak gitu lah. Semua kalau teori sih mereka bakal hancur sendiri. Iya. Dan mengingat Indonesia ini punya potensi yang luar biasa untuk menjadi negara maju, rakyat makmur adalah ketika sumber daya alamnya itu kemudian di stop ekspor bahan mentah, diolah sampai menjadi barang jadi hilirisasi. Nah ini dihitung luar biasa, nanti Indonesia akan tumbuh jadi kekuatan yang bagus. Ya, oke, timbul Indonesia emas itu. Iya, karena bertumbuh pada SDA. Karena negara bisa maju kan basisnya manufaktur seperti Korea sama Jepang, agriculture kayak Thailand, Vietnam, Brazil. Nah Indonesia harusnya dua-duanya bisa. Harusnya Indonesia kan nggak bisa manufaktur kalah kan. Harusnya agriculture sama hilirisasi. Nah, agriculture kadang-kadang lah, walaupun tanahnya lebih luas daripada Vietnam Thailand. Iya. Ya makanya ada alasan yang mencegah itu. Masyarakat ada hak ulayat yang susah untuk kemudian industrialisasi perkebunan. Oh. Susah banget. Sekitar terus, jadi kayak di Vietnam kan lu datang butuh berapa ratus hektar lah, itu bisa dia. Di Indonesia susah. Oh, karena sejarahnya juga. Iya. Makanya kemudian oleh Jokowi kita di SDA nih, karena SDA kita luar biasa. Tapi yang selama ini SDA kita dikeruk di bahan mentahnya jangan guys. Pasti harganya lebih murah kan? Yang pasti harganya lebih murah. Iya. Soal sumber daya alam itu
Tapi kan itu kan juga nggak fair soal pembagian, soal apa, hak pengelolaannya. Ya apapun itu ya. Misalnya juga kepemilikan saham di kita di Freeport meningkat, artinya juga laba juga mulai meningkat. Apapun itu daripada tidak hilirisasi di awal, itu sudah ada peningkatan karena nikel. Yang sebelumnya bahan mentah aja langsung diekspor ya. Ini kan udah ada smelter menjadikan barang setengah jadi loh ya. Itu kan udah ada nilai tambah, ada lapangan kerja kan muncul di situ. Kemudian nilai barang setengah jadi lebih tinggi daripada barang mentah. Sesederhana itu aja udah sangat logis ya. Apalagi kemudian sampai dibikin barang jadi. Ya kayak kebutuhan kita impor baja sama aluminium impor terus. Itu katakanlah nikel, katakanlah aluminium itu kan dari boksit ya. Itu kan kita ekspor bahan mentah. Kenapa nggak bikin sendiri? Gampang tuh sebenarnya bikin aluminium atau baja. Biji besi itu kita ekspor juga bahan mentah, kita impor baja. Padahal kebutuhan baja, kebutuhan nikel aluminium di Indonesia berapa kok? Impor besar untuk bangun seluruh Indonesia. Apalagi mau bikin Giant Wall seluruh Jawa ini, kebutuhan baja, kebutuhan aluminium. Itu Kenapa? itu. Iya. Itu kita bisa produksi sendiri. Tapi kalau hilirisasi tetap konsekuensinya disikat kapitalisme internasional juga kan? Disikat sama Loh iya jelas. Ini makanya kemudian Jokowi dibuka sama Uni Eropa kan, diboikot sawitnya. Nah karena ke depan ini sampai ratusan tahun depan tiap hari manusia butuh bahan tambang, butuh nikel, butuh aluminium untuk beli panci baru, untuk HP, untuk robot, untuk motor, tiap hari. Nah punya bahan itu Indonesia. Nah kenapa kemudian bahan mentahnya itu nggak jadi barang jadi? Oleh Jokowi terobosannya adalah lu pengen pabrik Indonesia menjadi barang jadi, ini gua punya bahan apa? Proses itu Cina yang masuk. Nah, perlawanan terhadap investasi Cina juga kuat. Terus soal itu kalau ngomongin itu aluminium, lalu ke itu apa nikel lari yang baru sekarang di Raja Ampat itu bukan? Nikel Raja Ampat kan ya? Ya sedikit produksinya memang tersebar kan, paling banyak ya di Sulawesi. Berapa kota ya, ada berapa banyak di Raja Ampat. Nah, Raja Ampat ya ada kesadaran untuk, makanya dipropagandakan untuk rakyat Indonesia untuk anti penambangan demi lingkungan kan gitu. Iya. Ya jadi wokisme gitu, jadi bahwa nggak boleh ada penambangan baru di Indonesia. Itu kalau menurut Om dari pertentangan dari itu buat menentang hilirisasi. Iya. Pertarungan industri Internasional. Nggak sama ini, jadi yang namanya proses penambangan SDA itu yang kerjain asing semuanya, mulai alat-alatnya, pekerjaannya yang utama ya, itu asing semua. Kita nggak ada pelajaran sejak awal bahwa kita punya kemampuan. Soal teknologinya nggak ada. Makanya teknologinya untuk menutupi itu dikuatin LSM lingkungan untuk kita anti penambangan, anti pembabatan hutan gitu. Jadi nggak ada lagi program Soekarno di sekolah itu untuk kemudian bisa menguasai metalurgi, menguasai pertambangan. Di era sekarang seharusnya ada terobosan ketika Jokowi memberi konsesi ke NU sama Muhammadiyah, konsesi tambang. Itu harusnya dimanfaatin untuk kemudian mengirim santri besar-besar untuk belajar metalurgi ke Rusia, ke Cina, untuk pulang-pulang dan menjadi kesadaran sendiri. Sangat ke depan semua bahan tambang itu harus kita ngolah sendiri. Nah hasilnya luar biasa dibagi nilai tambah ini. Nah tapi itu saya ngerasa mental kita ini mental calo. Disuruh belajar itu saya rasa susah dan nggak akan mau. Mau lah, kemudian orang dikasih beasiswa belajar metalurgi di luar, masa mau? Ya mau mungkin, tapi ketika nanti praktek orang akan tetap ambil.
Ya udah, fee-nya aja berapa? Ya kenapa itu kan kamu kemudian ini kan udah mau menyimpulkan nggak ada perubahan. Ya kenapa dicoba aja belum? Siapa tahu kemudian mentalnya memang berproduksi sendiri. Bisa dalam skala kecil juga bisa juga mau. Jadi coba aja dulu ketika kemudian orang punya besar-besaran metalurgi, pengolahan hasil tambang itu bisa punya kesadaran itu daripada nggak dicoba. Apalagi kemudian Eko kemudian diberi konsesi ya atau Muhammadiyah kan punya kesadaran untuk kemudian mengembangkan negara Indonesia menjadi sumber daya alam sebagai kekuatan utama. Ada ringan sana. Ya kita sangat fatal itu ketika nggak ada ahli tentang metalurgi kan, jadi membuat blok-blok mesin sendiri, bikin itu nggak ada mencampur dari bahan alam kemudian bikin kekuatan baja ini kandungannya berapa kemudian dibentuk data-data cetakan. Tapi jurusannya ada loh, teknik metalurgi itu di kampus kayaknya. Ya kan kemudian ekosistemnya dibangun nggak, supply chain-nya dibangun nggak ketika kemudian ketika Indonesia membangun ekosistem metalurgi, ada usaha ke sana nggak? Nanti nggak ada kan dari negara mengupayakan kemandirian di metalurgi ini, kemampuan di metalurgi ini nggak ada. Ya karena nggak ada orangnya atau memang nggak ada keinginan. Sebenarnya kalau ada keinginan gampang tuh, insinyur dari Rusia atau Cina dibayar untuk mengembangkan metalurgi yang bisa. Nggak ada. Untuk bikin sebuah proyek pabrik aluminium, pabrik baja nggak ada juga. Atau di Krakatau Steel kan bukan bikin itu, tapi kan impor semua bajanya dicap. Oh, Krakatau. oh. Yang Jokowi mau jaga sana, yang stop boksit, mangan, timah. Nggak tahu di Papua harusnya ketika ngomong hilirisasi ya kemandirian harus mengupayakan di sana. Kalau harapan kita seharusnya sama teman-teman yang di dalam, Ya, yang di dalam cuma di ini aja penjurusan di kementerian ini nggak mungkin ya, sampai di core sampai perencanaan suara ini loh. tapi kan bisa di-tracking spesialiknya ya? Nggak tahu saya nggak paham tentang informasi ini. Ini kan bukan dalam artian kita udah masih berorganisasi sama kawan-kawan. Enggak, kan kita udah bubar, udah nggak aktif di partai. Makanya saya bilang harapan kita sebagai orang lain, orang luar, Jadi semuanya kan nggak setuju hilirisasi, saya nggak setuju sih program hilirisasi mengubah menyetop ekspor bahan mentah, saya nggak setuju. Toh Limbangannya nggak setuju sama Anies, timnya Anies waktu itu. Nggak setuju hilirisasi. Nggak tahu sih siapa almarhum Faisal Basri nggak setuju hilirisasi. Karena aneh. Aneh sih memang. Ngomongin untung lebih untung pasti. Ya iyalah. Masa kita ngerok biji besi kemudian langsung diekspor. Biji besi kita olah jadi besi, itu udah lakunya tidak jauh. Atau kalau ya, karena kita nggak ada teknologinya, tembaga itu kan kalau kita olah Freeport kan ada emasnya juga, bahkan banyak emasnya. Itu kan kita punya alatnya. Yang terjadi kita ekspor bahan mentah kita ambil dari Freeport itu. Nah, makanya kita lihat hasil Gresik ini, ada perubahan peningkatan pendapatan negara berapa ketika apa hasil orenya itu kemudian diolah di Freeport ini. Hitung ekonominya seorang biaya ini lah yang seorang pengusaha untungnya berapa kali lipat, lu hasilnya lu jual lagi daripada lu ekspor bahan mentah. Sesederhana ini. Berlipat-lipat kan berlipat. Apa boksit bahan mentah lu olah menjadi aluminium yang tiap hari orang butuh beli panci, beli sepeda, murah. Itu aluminium semua. Bangunan sel kerangka itu kan aluminium sekarang.
Berapa keuntungannya kalau kita produksi sendiri, nggak impor? Harusnya BUMN bikin itu. Atau investor pun boleh lah, investor asing tapi bikin pabrik di Indonesia. Saya rasa nggak sulit. Tapi kalau kemauan politik aja, Kemauan politik dan programnya. berarti. Bahwa hilirisasi di semua sektor, semua hasil tambang. CPO juga bisa dihilirisasi macam-macam produk sawit. Karena hilirisasi macam-macam nggak di ini, misalnya di herbal pengobatan itu banyak. Di hutan-hutan Kalimantan sumber-sumber obatan, bajaka, atau di ini buah merah, macam-macam itu proyek herbal itu. Tanaman menjadi obat, tanaman menjadi kekuatan. Ini kadang nggak dikerjakan. Yang namanya kemudian kita, yang namanya ginseng ya, itu tertancap kuat di kepala kita, itu kekuatan kita. Padahal nggak kalah yang namanya ramuan-ramuan kita ini, karena kita nggak menceritakan, menarasikan sebagai suatu sumber kekuatan, karena nggak dikerjakan itu. Bajaka misalnya, kalau kemudian diviralkan, kenapa bisa mengalahkan ginseng? Atau yang sederhana yang kemudian Jokowi minum tiap pagi itu, pon-pon itu kan bikin energi. Itu aja nggak diikutin oleh rakyat, ya kan? Jokowi bisa 5 hari rapat di beberapa kementerian, ngurusin ekonomi, ngurusin lingkungan, ngurusin 5 hari. Atau kalau kemudian diajak busukan mana-mana nggak makan pun kuat, karena ramuan herbal yang dibikin istrinya itu, dan produk itu nggak diviralkan. Padahal kalau diviralkan 100 juta orang Indonesia minum itu tiap pagi, itu petani tembak, petani jahe, petani kunyit, itu bertambah dan domainnya terisi. Sesederhana ini. Bener, sesederhana, iya bener. Dan tiap pagi minum ramuan, baru kita beli 5.000 tuh jahe di pasar, 5.000 udah 5.000 jahe, kunyit, serai, udah 5.000 dapat kita minum tiap pagi seluruh Indonesia. Kalau ada 100 juta minum tiap pagi, petani bertambah, dompet isi duitnya di dompetnya bertambah. Nggak usah program yang lain. Dan kemudian juga kesehatan, karena ramuan itu juga bagus. Potensi laut itu juga ditaksir ada potensinya ratusan triliun kalau nggak dikerjain aja rumput laut. Atau ikan-ikan Indonesia itu bisa jadi omega 3 juga banyak, nggak usah harus impor ikan lah. Ya ikan salmon apa yang benar jadi, salmon ya. jadi omega 3. Katanya juga kembung itu juga omega 3-nya bagus, karena diproduksi mobil ini ya. Daripada lu beli goreng ini, satu goreng lu olah menjadi omega 3 kan nilainya bertambah. Kalau industri kecil kan rakyatnya bertambah isi duitnya, dompet. Ya hilirisasi ini luar biasa pentingnya. Mulai Bang. 2000 terakhir 2000 berapa sih? 2004. Habis itu udah nggak ada aktif di partai lagi. Nah, Berarti maksudnya ya nggak bersinggungan mungkin masih ya. ya sebagai teman. Nah, tapi aktif di organisasinya udah barengan lagi di tahun 2004. Kalau kan anak berakhir ya, nggak mungkin. Di mana anakmu? Di mana? Udah lulus kuliah ya. Buset. Iya. Oke, thank you ya. Thank you untuk hari ini. Ya maksudnya untuk ngobrol-ngobrol sama Om Jeme nih kita selesaiin dulu ya. Nanti lanjut lagi yang lainnya. Oke, terima kasih Om Jeme. Yo, sama-sama.